Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurul Nugrahat dengan nomor induk mahasiswa 200100068 dari kelas A1 Bimbingan dan Konseling angkatan 2020. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai membangun motivasi diri untuk belajar dari mata kuliah BK Pribadi Sosial dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah, SPSI MPD. Definisi motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seorang individu di mana ada suatu dorongan untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan. Penyebab tidak adanya motivasi diri untuk belajar. Yang pertama, guru tidak memberikan motivasi belajar kepada siswa. Peran guru dalam memotivasi siswa sangatlah penting, khususnya bagi siswa yang memiliki motivasi lemah dan siswa yang bermasalah. Sedikit banyaknya, motivasi yang telah guru berikan pasti akan mengena di dalam hati para siswa. Bahkan, fakta menyebutkan bahwa guru yang lebih sering memberikan motivasi lebih disukai oleh siswanya. Yang kedua, siswa tidak menyukai cara pengajaran guru. Kurangnya motivasi siswa dalam belajar di dalam kelas juga bisa disebabkan karena gaya dan cara penyampaian materi oleh guru. Siswa pastinya akan merasa bosan dengan metode pengajaran yang monoton, penyampaian materi yang sulit dipahami, kurangnya melibatkan media belajar, dan lain-lain. Jika sudah demikian, motivasi siswa untuk tetap memperhatikan materi akan semakin melemah. Yang ketiga, siswa tidak menyukai mata pelajaran tertentu. Setiap siswa di sekolah memiliki keahlian dan bakat masing-masing, khususnya dalam materi pelajaran tertentu. Memang, ada siswa yang ada benar-benar tidak bisa menguasai materi pelajaran tertentu. Meskipun dia sudah memaksakan diri untuk belajar, hal semacam ini pun bisa melemahkan motivasinya. Yang keempat, lemahnya motivasi dalam diri siswa sendiri. Ini adalah faktor umum utama yang dialami oleh kebanyakan siswa sekolah saat ini, yaitu lemahnya motivasi diri untuk belajar. Sehingga hal ini menyebabkan siswa sekolah kurang berminat untuk belajar dan menghabiskan 3 tahun di sekolah dengan sia-sia. Yang kelima, siswa bermasalah. Masalah dalam kehidupan siswa juga menjadikan lemahnya motivasi diri untuk belajar. Bahkan, sebagian siswa sampai terlibat kenakalan di sekolah. Adapun masalah pada kehidupan siswa yang dapat melemahkan motivasi belajar, misalnya seperti pertengkaran orang tua, perceraian orang tua, pacaran, putus cinta, dan lain-lain. Yang keenam, kurangnya perhatian orang tua di rumah. Orang tua menempati peran yang sangat penting sebagai motivator bagi pendidikan anak, karena secara tidak sadar, apapun yang berasal dari orang tua, baik sifat maupun sikap, akan menjadi panutan anak. Begitu pula dalam masalah pendidikan anak. Yang ketujuh, pergaulan buruk. Siswa yang bergaul dengan teman-teman nakal, baik di rumah maupun di sekolah, pastinya akan terjerumus dalam kenakalan pula. Mereka beranggapan bahwa begitulah seharusnya menikmati masa remaja. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar pun terbuang sia-sia. Sehingga tidak sadar keinginan untuk belajar semakin menurun. Dan yang terakhir, faktor kemajuan teknologi. Tidak bisa dibantahkan bahwa kemajuan hebat teknologi memang membawa kemudahan pada setiap aktivitas manusia. Kendati pun demikian, kemajuan teknologi juga membawa dampak-dampak tidak baik, terutama bagi pendidikan dalam hal ini. Budaya-budaya luar yang terselip dalam fasilitas internet, program-program kurang mendidik di TV, game, dan media dalam handphone, dan lainnya. Semua itu menyibukkan aktivitas siswa sekolah sehari-hari sampai melupakan belajar.
Dan secara perlahan, kemajuan hebat para peradaban manusia inilah yang melemahkan motivasi belajar dalam diri siswa sekolah. Anda pun bisa mengasumsi bahwa siswa sekolah lebih mampu bertahan 5 jam bermain games daripada 1 jam belajar di kelas. Akibat atau dampak dari tidak adanya motivasi diri untuk belajar. Kurangnya motivasi belajar akan melemahkan semangat belajar yang juga akan mempengaruhi hasil belajar siswa. Seorang siswa yang belajar tanpa adanya motivasi tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terlihat dari aktivitas belajar siswa di dalam kelas ketika sedang mengikuti pelajaran. Motivasi belajar siswa akan memberikan pengaruh pada aktivitas siswa dalam mengikuti proses belajar. Selain itu, ketika tidak adanya motivasi diri untuk belajar, juga akan mengurangi tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan yang berakibat menurunnya potensi dan kemampuan siswa. Aspek-aspek dalam motivasi belajar. Yang pertama, dorongan. Mencapai sesuatu, peserta didik merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya. Yang kedua, komitmen. Komitmen adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Dengan memiliki komitmen yang tinggi, peserta didik memiliki kesadaran untuk belajar, mampu mengerjakan tugas, dan mampu menyeimbangkan tugas. Yang ketiga, inisiatif. Peserta didik dituntut untuk memunculkan inisiatif-inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya, karena ia telah mengerti dan bahkan memahami dirinya sendiri, sehingga ia dapat menuntun dirinya sendiri untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga orang di sekitarnya. Dan yang terakhir, optimis, sikap gigih. Tidak menyerah dalam mengejar tujuan dan selalu percaya bahwa tantangan selalu ada. Tetapi, setiap dari kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Solusi. Ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai indikator tingkah laku siswa dalam membangun motivasi diri untuk belajar dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, siswa mulai mengerjakan tugas-tugas sekolah tepat waktu dan berusaha menyelesaikannya secara baik dan dikerjakan oleh diri sendiri atau dibahas secara kelompok. Yang kedua, berkunjung ke rumah atau kos teman, kakak kelas maupun ke rumah guru atau situasi-situasi lain dalam rangka mendapatkan bahan masukan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketiga, dengan segala senang hati memperbaiki tugas-tugasnya sampai benar-benar sempurna. Yang keempat, siswa merasa bertanggung jawab terhadap keberhasilan dalam belajar. Yang kelima, tetap belajar di kelas seperti membaca buku, diskusi, meskipun guru tidak ada di kelas. Yang keenam, selalu sibuk melakukan apa saja yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dengan sarana yang ada di sekolah. Yang ketujuh, mempunyai interaksi sosial yang harmonis dengan teman lainnya. Yang kedelapan, mempunyai interaksi yang harmonis dengan guru-guru. Dan yang terakhir, menghemat dan memelihara harta benda sendiri atau milik orang lain. Baik, dicukupkan sekian video pembelajaran yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.